Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini sesuai dengan judul saya akan mereview seperti biasanya ya, yaitu helm TTC. Cuman kali ini motifnya agak berbeda ya, karena kali ini adalah hasil dari repaintan. Dan buat kalian yang mungkin berminat mau merepaint yang motif seperti ini ataupun motif lainnya, bisa kalian diskusikan ke PM atau klik link deskripsi di bawah ya. Untuk harganya sih murah aja, sekitar 400 sampai tujuan. Dengan budget segitu mungkin yang paling murah ya, dan kalian bisa mendapatkan hasil atau kualitas yang tidak cukup nggak kalah bagus dengan yang orinya tentunya. Oke, langsung saja kita review ya di saat jalan. Mungkin untuk motif yang joker kayak gini udah lumayan banyak bertebaran ya, karena ini sih diadopsi di motif helm HJC tentunya. Untuk ori paintnya kan di TTC ini memang nggak ada ya. Yang ada itu di TTC cuman yang versi limited, yaitu yang Marvel. Nah, tentu saja untuk mendapatkan hasil atau motif lain itu kalian harus merepaint atau mendesain sendiri ya. Misalkan kalian mau membuat motif yang beda dari yang lain gitu, sehingga di jalanan bisa tampil secara menarik dan enggak pasaran tentu. Oke, langsung aja kita jajal ya. Nah, untuk helm ini beratnya bagi saya ini termasuk kelas menengah lah ya, jadi nggak terlalu pegel kalau kita bawa beberapa menit gitu. Selain itu bobotnya sekitar 1450, dan ini polikarbonat ya, jadi bukan bahan fiber. Biasanya dipakai cuma buat harian gini lah ya, untuk yang bahan kayak gitu. Kalau res mungkin beda lagi, udah fiber atau karbon ya. Nah, yang saya rasain di kepala saat saya pakai gini, karena kebetulan ini saya udah pakai busa yang versi keempat, yaitu versi yang paling baru, jadinya terasa beda ya kalau dibandingkan dengan busa yang belum upgradean di bawahnya. Jadi selain udah slot intercom, bluetooth, dan mikrofon juga udah slot ya, ini juga bisa meminimalisir untuk sirkulasi udaranya itu di busanya, sangat mantep ya. Nah, untuk fan-nya sendiri ini juga masih sama ya di TTC seperti yang versi lama, karena nggak ada ubah sama sekali. Ini produknya cuman motifnya aja. Di antaranya yaitu fan mulut, fan bagian kepala atas itu ada 3, dan juga di bawah spoiler ada 1. Cuman ini yang saya rasakan yang paling mendominasi kalau kita buka fannya itu yang bagian depan sini, dan juga yang kepala tengah sini ya. Itu kalau kita buka itu bisa ya, lebih udaranya, ventilasinya itu di dalamnya bisa terkontrol secara otomatis gitu. Jadi untuk yang bagian kiri kanannya sih nggak terlalu berasa. Oke, kita lanjut ke bagian visor ya. Ini sebenarnya sudah saya modif ke red gold. Jadi bagi kalian yang mungkin pengguna kacamata seperti saya ini, atau mungkin pengguna khusus di malam hari ya, ini cocok buat kalian karena ini visornya model Revo. Jadi untuk di kegelapan itu masih bisa melihat, di tingkat kegelapannya ini sekitar 70%, jadi nggak terlalu gelap dan solid. Kalau kita perhatikan di bagian luar gini, ini sih nggak bisa lihat ke dalam ya, cuman kalau kita lihat di dalam dari luarnya itu bakal kelihatan. Dan bukan visor yang versi smoke atau pekat. Oke, mungkin dari segi visor itu ya, kita review yang dasar-dasarnya aja ya, yang kelihatan kalau kita fungsi di jalanan gini.
Untuk busanya udah saya katakan tadi ya, udah versi yang baru dan kalian bisa jajal sendiri perbedaannya yang versi lama dan versi yang V4. Ini sangatlah jauh gitu kalau dibandingkan dengan fan aktif dan tertutup. Ini bakal kerasa banget. Yaitu dimana untuk fan yang baru ini bisa tersebar gitu udaranya lebih merata dibandingkan yang versi lama. Oke, untuk selanjutnya mungkin tali dagunya ya, ini udah didiring sehingga udah cocok buat harian. Tetapi bagi kalian yang mungkin masih terbiasa dengan microlock atau manual, akan terasa lebih aneh gitu ya kalau pertama kali menggunakan didiring. Cuman bagi saya ini fan aja bisa terbiasa nanti kalau udah memakai sering-sering gitu ya. Oke, lanjut kita ke bagian mungkin spoilernya ya. Ya ini yang membuat saya mungkin penampilan KYT ini bisa dibilang minimalis dari yang helm lainnya gitu ya. Kalau kita lihat atau bandingkan dengan mungkin merek sebelah seperti NHK gitu, NHK itu mendominasi spoiler yang kokoh dan dari dulu memang kalau dicopot-copot itu agak susah kalau NHK. Nah kalau KYT ini kalau kita kepentok dikit, tingkat untuk bobotnya ini juga masih terbilang nggak mantep banget ya, jadi cuman kayak tambahan wings bagian belakang gini, kalau kepentok dikit udah pecah gitu. Itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan juga buat KYT ya, kalau mau bikin spoiler mungkin yang lebih tebelan atau mantepan dikit gitu, ini terkesan lebih kayak tambahan gitu. Oke, mungkin dasarnya itu ya. Ini saya pakai di kecepatan yang nggak lebih dari 80 kilo ya, cuman rata-rata di atas 60 kpj, jadi tingkat keberisikannya juga masih aman. Kalau saya pakai di kecepatan yang lebih dari 80 kpj ini sangat-sangat berisik banget, dan juga kelihatannya sih di beberapa versi untuk yang limited pun masih sama, yaitu agak mendenging gitu ya di kuping kalau kelamaan pakai. Ini mungkin ya karena helm ini berada di level entry yang menengah, karena kalau kita bandingkan dengan yang di atasnya ya seperti NFR ataupun di atasnya lagi seperti apa itu yang premium, sekarang udah ada R2R itu ya, jadi busanya juga berbeda, dan juga kalau upgradean mungkin diterapkan di TTC harganya makin akan lebih mahal lagi gitu. Nah ini mungkin dari produksi KYT sendiri, ini busanya memang udah di level segini ya, karena untuk pilihan yang di atasnya sudah disediakan ada helm entry yang tipenya lain lagi gitu, supaya mereka mungkin bisa milih-milih gitu ya, jadi nggak diterapin di TTC ini. Nah di luar fungsi yang saya katakan tadi, untuk motifnya ini sih masih rare, yang saya temuin di jalanan juga belum banyak ya, jadi bisa dibilang masih langka dan nggak terlalu banyak bertebaran lah. Kalau dikatakan limited juga enggak ya, soalnya ini motif Joker itu biasanya HJJ kan, jadi mungkin orang-orang lebih mengira ini mungkin motif stiker water decal atau yang lainnya gitu ya. Kalau ori paintnya KYT kan memang nggak ada yang seperti ini gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit review saat saya gunakan di jalanan, dan kalau kecepatan yang segini buat harian cukup mantep dan recommended. Nah kalau di atas 80 kpj itu saya nggak rekomendasikan ya, karena ini helmnya buat jalan-jalan santai aja cocoknya. Kalau yang mungkin ngebut bisa kalian lihat di next review untuk TTC yang di atasnya ini ya. Oke, mungkin cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.